Melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan. Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Ribuan pekerja mencari kerja berdesakan demi melamar ke sejumlah perusahaan di Cianjur, Jawa Barat. Banyak yang datang dari jauh untuk menjemput kesempatan bisa mendapat pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya Arila dan Mas Yusuf dengan NPM 0211233363 dari kelas 3L Manajemen akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia. Tapi sebelum saya memulai pemaparan materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aditya Prima Ayuda SPI MM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan materi mengenai pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Jumlah pengangguran mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dan dapat mendorong peningkatan kekerasan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia, tahun 2014 sampai 2024, jumlah pengangguran di Indonesia cenderung dinamis, kadang turun tapi tak jarang pula meroket. Berdasarkan 10 tahun terakhir, tingkat tertinggi pengangguran di Indonesia pernah mencapai angka 9 juta orang, tepatnya pada tahun 2021, di mana salah satu faktornya adalah karena dampak pandemi COVID-19. Ada beberapa faktor utama yang dapat melatar belakangi tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan pendidikan, yang kedua pertumbuhan penduduk yang cepat, dan yang ketiga pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang. Pada poin pertama yaitu kesenjangan pendidikan. Ketimpangan antara kualitas pendidikan yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja seringkali mengakibatkan pengangguran struktural. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi seperti diploma dan universitas nyatanya lebih tinggi dibandingkan pengangguran dengan latar belakang pendidikan dasar atau tidak berpendidikan. Salah satu alasan mengapa Indonesia punya banyak pengangguran terdidik karena sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi. Sementara itu, pengetahuan saja nyatanya tidak cukup karena harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri. Poin kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh pesat, menciptakan tekanan besar pada pasar tenaga kerja dengan lebih banyaknya orang yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi, terutama masalah ketenaga kerjaan. Karena kemampuan negara sedang berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Melihat keadaan tersebut, maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah seperti struktur umur, makin meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi, dan sebagainya. Poin ketiga yaitu pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang. Penyebab pengangguran di Indonesia utamanya karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja yang menyebabkan persaingan ketat. Ledakan jumlah penduduk juga berkontribusi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan selisih yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi, selisih antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam. Pengangguran terjadi karena faktor jumlah kesempatan kerja yang tersedia umumnya lebih kecil dari angka yang ada. Padahal jumlah pengangguran yang ada selama ini sudah cukup besar.
Kondisi ini berjalan bertahun-tahun sehingga terjadi akumulasi pengangguran karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan juga karena kelangkaan modal berinvestasi sehingga tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya adalah mengenai prediksi tingkat pengangguran di tahun 2025. Disrupsi teknologi di Indonesia dapat memberikan dampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan. Sejumlah pekerjaan baru akan bermunculan, namun ada juga beberapa pekerjaan yang akan hilang. Hilangnya pekerjaan lama dan datangnya pekerjaan baru merupakan konsekuensi logis atas masifnya digitalisasi saat ini. Hal tersebut berdampak pada peluang kerja yang semakin sempit di masa depan, sedangkan jumlah tenaga kerja terus bertambah. Harapan di tahun 2025 untuk tingkat pengangguran dapat ditekan 4,5-5%. Negara harus fokus pada pasar kerja sebab peluang kerja ke depannya semakin sedikit. Di sisi lain ada banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 sehingga akan ada banyak penduduk berusia produktif yang membutuhkan pekerjaan. Dari apa yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Diharapkan pemerintah dapat lebih bergerak cepat menangani permasalahan ini, serta menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk mengurangi angka pengangguran. Dan bagi masyarakat, sebaiknya tidak hanya berfokus atau mengandalkan kesempatan pekerjaan yang ada, tetapi dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dapat dimiliki, dapat membuka usaha seperti wirausaha sehingga dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.